warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Erlina Oktaviani. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai pengertian virus corona atau COVID-19 dan bagaimana cara pencegahannya dan upaya apa saja yang dapat kita lakukan. Sebelum menonton, like, komen, dan subscribe ya. Selamat menyaksikan. Apa itu virus corona? Coronavirus DC 2019 atau COVID-19 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan di radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Gejalanya apa aja sih? Gejala klinis yang bermuncul beragam seperti gejala flu biasa, yaitu demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, dan nyeri kepala, sampai bahkan bisa komplikasi berat atau pneumonia atau sepsis. Bagaimana sih cara penularan virus corona? Virus corona bisa menular lewat percikan saat batuk, bersin, atau berbicara. Lalu yang selanjutnya, kontak fisik dengan orang yang terinfeksi, yaitu menyentuh atau berjabat tangan. Lalu yang ketiga, menyentuh mulut, hidung, dan mata dengan tangan yang terpapar virus. Lalu kapan kita harus waspada? Sebaiknya kita harus kenali gejalanya terlebih dahulu. Yang pertama itu gejala ringan, yaitu demam sama dengan atau lebih dari 38 derajat Celcius atau ada riwayat demam. Pada kasus tertentu tidak ada demam. Yang selanjutnya yaitu batuk, pilek, nyeri tenggorokan. Yang selanjutnya yaitu gejala berat. Gejala ringan ditambah keluhan sesak nafas atau frekuensi nafas lebih dari 24 kali per menit dan pneumonia berdasarkan gambaran radiologis. Lalu yang kedua, gagal ginjal. Gejala tersebut disertai riwayat sebagai berikut, yaitu yang pertama, melakukan perjalanan ke negara atau daerah yang terkonfirmasi adanya transmisi lokal COVID-19 pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Yang kedua, kontak dengan orang yang memiliki riwayat perjalanan pada 14 hari terakhir ke negara-negara atau daerah yang terkonfirmasi adanya transmisi lokal COVID-19. Yang ketiga, kontak erat dengan orang yang berasal dari negara atau daerah yang terkonfirmasi adanya transmisi lokal COVID-19. Yang keempat, bekerja atau mengunjungi kesehatan yang berhubungan dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Yang kelima, riwayat kontak erat atau minimal 15 menit dengan jarak yang kurang dari 2 meter dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Oh iya, teman-teman, kita juga bisa kok mencegah agar kita tidak terkena dari virus corona. Gimana sih pencegahannya? Yang pertama yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Cuci tangan pakai sabun dengan air minimal 20 detik. Jangan menyentuh hidung, mulut, ataupun mata sebelum mencuci tangan. Lalu bagaimana jika sabun dan air mengalir tidak tersedia? Bila sabun dan air mengalir tidak tersedia, kita juga bisa menggunakan cairan pembersih tangan minimal 70% alkohol atau yang biasa digunakan yaitu hand sanitizer. Kapan kita harus mencuci tangan? Kita harus mencuci tangan ketika kita tiba di rumah, tempat kerja, dan lain-lain setelah perjalanan. Lalu yang selanjutnya, sebelum menyiapkan makanan dan sebelum makan. Lalu yang terakhir, setelah menggunakan toilet. Jadi, lebih baik kita mencuci tangan kita rajin-rajin sebelum semuanya terjadi. Saya
juga akan memberikan contoh bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar menurut WHO. Yang pertama yaitu ratakan dengan kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Lalu yang ketiga, gosok telapak tangan dan sela-sela jari. Yang keempat, punggung jari tangan kanan digosokkan pada telapak tangan kiri dengan jari sisi dalam keadaan saling mengunci seperti ini. Itu pun sebaliknya. Lalu yang kelima, ibu jari tangan kiri digosokkan berputar dalam genggaman tangan kanan. Begitupun sebaliknya, seperti ini. Lalu yang keenam, gosok berputar ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya, seperti ini. Nah, seperti itu cara mencuci tangan dengan baik dan benar menurut WHO. Bukannya sangat mudah, bukan? Nah, mari kita selalu senantiasa mencuci tangan agar kita terhindar dari virus corona atau COVID-19. 2. Terapkan etika batuk ketika batuk. Kalau kita sedang batuk, sebaiknya kita menggunakan masker. Kita boleh menggunakan masker apa saja. Yang penting kita menggunakan masker agar batuk kita tidak tertular oleh orang lain. Lalu, tutup hidung dan mulut dengan lengan. Saya berikan contohnya yaitu seperti ini. Yang ketiga, dapat juga memakai sapu tangan atau tisu. Setelah kita menggunakan tisu tersebut, sebaiknya kita segera buang tisu yang sudah dipakai ke tempat sampah. Lalu, yang terakhir, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kalaupun tidak ada air atau sabun yang mengalir, kita boleh memakai hand sanitizer. Selanjutnya yang bisa kita cegah yaitu melakukan physical distancing. Apa sih physical distancing itu? Physical distancing yaitu menjaga jarak antara manusia dan menghindari titik keramaian. Oh ya, kenapa kita harus physical distancing? COVID-19 menyebar dengan cepat. Orang dapat terinfeksi tanpa gejala apapun, namun tetap dapat menyebarkan ke orang lain. Jika kita tidak melakukan upaya pencegahan dengan menghindari keramaian, jumlah terinfeksi akan semakin banyak atau semakin meledak, dan fasilitas layanan kesehatan akan kewalahan menangani. Oleh sebab itu, kita harus melakukan physical distancing. Apa sih yang dilakukan physical distancing itu? Yang dapat kita lakukan yaitu berdiam diri di rumah. Jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, usahakan tidak keluar rumah. Jika kita terpaksa ingin berkeluar rumah, sebaiknya kita hindari tempat keramaian atau tempat berkumpulnya orang banyak. Lalu, beri jarak dengan orang lain. Habis itu, sudah banyak sekolah diliburkan, kebanyakan tempat kerja sudah memperlakukan work from home atau bekerja di rumah. Maka bijaksanalah, jangan malah jalan-jalan, jangan mudik atau pulang kampung. Habis itu jangan mengadakan acara berkumpul seperti reuni, arisan, bahkan kegiatan lainnya. Seperti yang kita tahu, saudara-saudara kita yang bekerja di fasilitas kesehatan sedang berjuang di garda terdepan. Mari kita hormati usaha mereka dengan mematuhi setiap himbauan yang mereka berikan dengan di rumah aja dan melakukan hal produktif lainnya atau hal yang positif. Kegiatan yang bisa kita lakukan selama kita di rumah aja, kita bisa melakukan kegiatan seperti menambah amal ibadah seperti tilawah, murajah, hafalan
hafalan Al-Quran, dan lain sebagainya. Setelah itu kita juga bisa membaca buku, menulis di blog, dan aktivitas lain yang bikin kita tetap berpikir. Nah, kita juga bisa membersihkan dan merapikan rumah kita. Yang selanjutnya, kita juga bisa melakukan olahraga dengan pilihan olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Contohnya seperti kita bisa senam dan lain sebagainya. Habis itu kita juga bisa bercocok tanam loh di area rumah kita. Yang selanjutnya kita juga bisa mencoba memasak menu baru dan sehat. Menghabiskan waktu berkualitas dengan anggota di rumah seperti makan bersama, berdiskusi dengan keluarga, bermain, dan lain sebagainya. Kita juga bisa menyambung silaturahmi dengan orang yang lama tak kita jumpai dengan bertelepon atau dengan video call. Mari kita selalu menjaga kesehatan dan kebersihan agar kita terhindar dari virus COVID-19 yang sedang mewabah di hampir seluruh dunia. Bukankah menjaga itu lebih baik daripada mengobati? Lalu, tunggu apa lagi? Mari kita budayakan selalu hidup sehat dan selalu mencuci tangan. Sekian video yang bisa saya buat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Dan semoga video saya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.